This is Detective Vickers. Sounds like your guy was involved in some pretty sketchy. I'm gonna find who did this. I've got this condition. It makes me snap. Are you really that stupid? You know what? I think I am exactly that stupid. Intense. I've upped the voltage. You spent years being forced to repress your anger. But now, you have seen how powerful you can be when you embrace your rage. You're gonna get somebody killed. I'm trying to help you. How's that going for you? Seriously, you're gonna make me go through the whole face-stomping, bone-breaking, making a mess routine? Okay, fine. Hai Dimensi Lover, apa kabar semuanya guys? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Langsung aja, kali ini kita akan membahas film action komedi tentang kisah seorang perempuan pemarah berjudul Joel. Film ini sangat seru karena terjadi beberapa adegan kebrutalan seorang cewek pemarah. Film ini sendiri dibintangi oleh Kate Beckinsale yang digarap sutradara ternama yaitu Tanya Wexler. Film terbitan Millennium ini merupakan film terbaru yang telah tayang di bulan Juli lalu. Langsung aja deh guys, ikuti alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu channel ini berkembang ya guys, dengan cara subscribe, like, dan komen agar admin semangat dalam membuat konten ini. Terima kasih, lanjut. Film ini diawali dari seorang anak perempuan bernama Lindy yang sudah dari masa kecil selalu tak bisa membendung emosinya. Di awal masa kecilnya, orang tuanya menganggap bahwa kelakuan Lindy hanya bentuk kemarahan biasa. Tetapi hal itu menjadi perhatian serius ketika Lindy tampak selalu arogan memukuli setiap teman sekolahnya hingga berulang-ulang. Hanya sesuatu hal kecil yang merasa mengganggu dirinya. Orang tuanya membawanya ke seorang dokter. Ternyata, Lindy didiagnosa menderita penyakit yang tidak biasa yang disebut gangguan eksplosif berselang. Hal ini membuat kondisi Lindy yang lebih cepat merespon dari orang lain, lebih kuat dari orang lain, dan tak terkendalikan. Hal ini pula membuat konsentrasi para dokter karena penyakit Lindy yang tidak biasa, hingga sampai akhirnya Lindy semakin tumbuh dewasa dan semakin brutal. Siapapun diserang yang dirasa mengganggu, bahkan teman-teman cowoknya tetap diajar bila dirasa mengganggunya. Hingga akhirnya orang tuanya terpaksa menyerahkan Lindy ke pihak kedokteran negara agar Lindy bisa diobati. Berbagai praktek telah dilakukan, tetapi hal ini tak membuat Lindy sembuh dari sakitnya hingga tiba waktunya Lindy diadopsi oleh pihak militer. Hal ini dianggap akan berhasil, tetapi kenyataannya selain Lindy menjadi handal, tetapi Lindy tetap tidak bisa dikontrol. Setiap amarahnya muncul hingga pihak militer pun kewalahan mendidiknya. Dan pada akhirnya seorang pakar terapis, yaitu seorang dokter, menemukan sebuah alat untuk terapi emosi Lindy. Alat ini mempunyai tegangan yang cukup kuat untuk membuat seorang tersentak. Walau menyakitkan, ternyata alat inilah yang cukup efektif meredam kemarahan Lindy saat ia mulai merasa kambuh. Alat terapi ini yang disebut alat sentakan atau Joel yang bisa meredakannya, dan perjalanan film pun dimulai. Adegan terlihat Lindy sedang menuju sebuah pertemuan di sebuah restoran mewah. Di depan sebuah restoran itu, terlihat seorang tamu yang ngomel kepada seorang pelayan parkir atau valet. Hal ini tiba-tiba membuat Lindy geram dan bereaksi akan melakukan sesuatu karena perlakuan tamu yang tak sopan itu. Tapi di tangannya, Lindy telah membawa alat. Hingga saat ia menekan tombolnya, tiba-tiba Lindy berhasil meredam emosinya kembali. Dan akhirnya Lindy melanjutkan masuk ke restoran itu. Nah, ternyata di restoran itu, Lindy telah janjian makan malam dengan seseorang yang dikenalnya dalam sebuah aplikasi pertemanan. Orang itu bernama Justin. Sebenarnya,
Lindy ragu bisa bertemu dengan seorang, bahkan sekedar kencan, karena hal ini pernah dia lakukan dan tak kunjung berhasil. Lindy menganggap dirinya berbahaya bila bertemu siapapun. Sedangkan praktek terapi ini merupakan salah satu anjuran pakar terapis untuk bisa mengobati Lindy. Walau tak pernah berhasil, Lindy harus tetap mencoba demi kebaikannya. Kemudian, saat bertemu Justin, Lindy tampak gusar dan berharap bisa cepat pergi. Tetapi, sebaliknya laki-laki ini justru mencoba mengenal Lindy dengan seksama. Bahkan saat itu ada seorang waitress yang menawarkan menu makanan dengan bertingkah kurang ramah. Lindy sudah tak sabar menghabisinya, tapi Justin menyikapi pelayan ketus itu dengan lembut hingga Lindy langsung tereda. Obrolan demi obrolan pun dilalui Lindy dan Justin, hingga Justin berhasil membuat Lindy tak jadi buru-buru pulang saat itu. Lindy sedikit terbawa dengan sikap Justin. Lindy pun akhirnya pamit ke toilet dengan perasaan takjub pada Justin yang sangat lembut. Ketika di toilet dan selesai berbenah, tiba-tiba dia mendengarkan obrolan waitress yang tak sopan tadi. Sambil boker, ternyata dia sedang gibah lewat telepon dengan pacarnya. Bahkan bahan gibahnya sendiri adalah Lindy dan Justin. Kali ini, Lindy benar-benar sudah tidak sanggup menahan emosinya. Lindy ingat alatnya, tetapi saat ditekan, alatnya tak berfungsi. Dia pun langsung membuka pintu kamar mandi dan menjedotkan kepala waitress itu hingga pingsan. Dengan kejadian itu, akhirnya Lindy tersadar dan langsung keluar restoran tanpa berpamitan dengan Justin karena takut membahayakan, hingga Justin mencarinya saat Lindy sudah keluar. Kemudian, pagi harinya, Lindy datang ke tempat dokter terapinya. Dia bermaksud memperbaiki alatnya yang tak berfungsi. Sang dokter memperbaiki alatnya dan memberi daya tegangan tambahan. Dokter kembali menekankan bahwa alatnya bukan merupakan terapi satu-satunya dan bersifat menolong sementara waktu. Saat bertemu sang dokter, Lindy harus memborgol tangannya agar tak terjadi sesuatu. Dokter menanyakan apakah kencannya berhasil. Justru Lindy bercerita sebaliknya dan memberitahu bahwa dia telah menghajar seorang waitress. Dokter marah karena Lindy tak berusaha. Hal ini menyebabkan emosi Lindy meluap. Hampir saja Lindy kalap, tetapi dokter berhasil membuat alatnya bekerja hingga Lindy mampu reda. Dokter masih menyarankan bahwa Lindy harus bisa membuat hubungan, terutama yang menyangkut perasaan agar Lindy bisa sembuh. Walau begitu, Lindy tetap saja menganggap semua sia-sia. Kemudian, malam hari setelah itu, Lindy akhirnya memutuskan kembali bertemu Justin. Lindy mempertimbangkan saran dokter tadi. Dia membuat janji dengan Justin. Saat di kereta, saat perjalanan menuju ke tempat pertemuan Justin, di kereta Lindy kembali kesal tak mampu membendung kekesalannya karena orang di dekatnya makan dengan sembarangan. Lindy langsung menghajar orang itu. Kemudian, saat tiba di tempat pertemuan, kali ini mereka bertemu di sebuah taman pinggiran kota. Sambil memesan cakwe Mang Oding, akhirnya mereka saling ngobrol masalah yang cukup pribadi. Justin berhasil membuat Lindy tenang dengan tutur katanya yang lembut. Justin menceritakan pekerjaannya sebagai akuntan dan bekerja di sebuah kantor. Sebaliknya, Lindy bercerita latar belakang pekerjaannya. Lindy mengatakan bahwa dia pernah bekerja sebagai keamanan bar. Justin justru tertawa dan hampir tak percaya dengan wajah Lindy yang cantik dan bekerja sebagai keamanan. Kemudian Justin menanyakan hobi Lindy. Ternyata Lindy sangat suka fotografi. Dan dari situlah akhirnya mereka mencair hingga Justin diajak ke apartemen Lindy. Nah, di sini Lindy semakin luluh. Akhirnya Justin berhasil meyakinkan Lindy hingga Lindy takluk dan berhasil Justin genjot malam itu. Walau melihat keanehan alat yang dipasangkan ke tubuh Lindy, tetapi Justin justru tak merasa keberatan dan malam itu begitu indah dijalani oleh Lindy. Akhirnya, ketika pagi hari, terlihat Lindy terbangun dan tak melihat Justin ada di sampingnya. Ternyata, pagi itu Justin terlihat pulang membawa sarapan bubur ayam samping apartemen. Lindy pun merasa terkesan dengan sikap Justin yang memanjakannya dengan kecupan dan hidangan pagi hari. Tak lupa, ternyata saat keluar tadi, selain bubur ayam, Justin membelikan sesuatu untuk Lindy.
Dan ternyata itu adalah sebuah kamera DSLR lengkap dengan lensanya. Lindy pun sangat senang karena Kang Mas Justin yang begitu perhatian padanya, termasuk hobinya. Nah, saat itu juga Lindy juga pelan-pelan menceritakan penyakit yang dialaminya. Tapi Justin merasa tak masalah, hingga hal itu membuat Lindy tersipu dan langsung ingin nambah kuda-kudaannya. Tetapi hal itu tidak jadi dilakukan. Akhirnya Justin harus berpamitan karena dia harus bekerja menemui kliennya yang sangat kaya, dan berjanji malam nanti setelah ketemu klien Justin akan mengajaknya ke apartemennya untuk melanjutkan main kudanya dan akan membuatkan kue mozzarella spesial untuk Lindy. Justin pun cabut. Setelah itu, Lindy benar-benar merasa nyaman dan mempunyai mood yang cukup baik. Kemudian, dia langsung bergegas ke tempat dokter terapinya. Dia begitu bahagia hari ini. Saat bertemu dokter, dia menceritakan kemajuan perasaannya bahwa dia mau lanjut ingin menjalani hubungan dengan Justin. Dokter cukup senang melihat kemajuan itu, hingga akhirnya Lindy pamit dengan senyum membahagiakan. Akhirnya, Lindy berjalan-jalan untuk melakukan hunting foto, menghabiskan hari agar segera bertemu Justin hingga dia ngechat Justin dengan bahasa bucinnya. Lindy sangat menikmati hari itu hingga tak terasa petang mulai tiba dan akhirnya dia bersiap untuk menuju apartemen Justin. Dia dandan begitu sempurna bagi biduan papan atas karena malam ini akan ketemu Kang Mas Justin. Sebelum berangkat, Lindy memastikan dengan kembali mengechat Justin. Tetapi ternyata Justin tak kunjung membalas. Pada akhirnya, Lindy menelpon Justin. Saat menelponnya, tiba-tiba yang berbicara bukan Justin, melainkan seorang detektif bernama Fikras dari kasus pembunuhan. Lindy kaget dan bertanya-tanya. Akhirnya, detektif menyuruh Lindy untuk menemuinya di kantor polisi. Halo. Justin? No, this is Detective Vickers. Di kantor polisi itu, dua detektif menjelaskan secara saksama kepada Lindy bahwa Justin telah ditemukan dalam keadaan dilempar di tempat sampah dengan 2 luka tembak. Lindy pun sangat shock mendengar kabar itu hingga dia tak sabar ingin melihat kondisi mayat Justin. Tetapi detektif Fikras tak mengizinkannya. Lindy merasa tertekan. Saat akan emosi, Lindy kembali menekan alat kejutnya dan dia tak jadi bereaksi. Akhirnya, sang detektif menginterogasinya hingga memberi kartu nama jika Lindy menemukan informasi lain. Akhirnya, Lindy pulang. Adegan selanjutnya, tampak Lindy sedang menghadiri acara pemakaman. Dan hanya sendiri karena Justin tak ditemukan keluarganya kecuali Lindy. Lindy begitu sedih melihat peti mati Justin. Dia sangat terpukul karena belum begitu lama mengenal Justin. Tiba-tiba Kang Mas Justin sudah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Setelah semuanya selesai, di apartemennya Lindy mengurung diri. Lindy tak enak makan, tak enak minum, tak enak dan tak melakukan apapun kecuali hanya terdiam dan mengingat-ingat kenangan akhir Justin berada di tempatnya. Dan tiba-tiba saja dengan muka geram dan sedih, Lindy mendatangi dokter. Hampir saja dia mengamuk dokter itu hingga sang dokter terapis itu harus menyuntikkan obat penenang kepada Lindy karena Lindy cukup depresi. Setelah bangun dari sadarnya, Lindy menceritakan kepada dokter dia masih penasaran karena polisi tidak membeberkan secara utuh kasus Justin. Lindy memberitahu akan mencari tahu kasus ini sendiri, terutama bertemu bos Justin. Walau dokter tak membenarkan tindakan Lindy karena urusan ini merupakan ranah yang berwajib, tetapi Lindy sudah tak sabar mencari tahu seluk-beluk kematian Justin. Akhirnya Lindy pergi. Lindy memulai dengan pergi ke kantor polisi. Di sana, dia sempat mengecoh detektif Fikras dengan meminta untuk menemuinya, dan itu merupakan pengalihan. Dan akhirnya, Lindy menerobos masuk ke kantor polisi menuju arsip dokumen kasus pembunuhan Justin. Di sana, dia menemukan barang-barang Justin dan juga HP-nya. Kemudian Lindy meneliti identitas Justin yang berada di dompet Justin. Di sana dia menemukan alamat apartemen Justin dan kantor Justin bekerja.
Dimulai di apartemen Justin. Di sana, Lindy menemukan bahan mozzarella yang dijanjikan Justin akan dimasaknya. Dia juga meneliti barang-barang lain Justin. Tak lama di apartemennya, detektif Vickers menghubunginya. Linda diminta tidak bertindak gegabah karena telah mencuri barang bukti untuk diselidiki sendiri. Seorang detektif lain ternyata sudah berada di atas untuk membawa Lindy, tetapi malahan Lindy menghajarnya dan kabur. Lindy mengambil kunci mobil Justin menuju tempat parkir. Saat memasuki mobil Justin, detektif Vickers kembali menelpon marah-marah. Dia tak mengizinkan Lindy berbuat semaunya. Lindy tancap gas dengan mobil Justin, walau ternyata Lindy kebingungan karena tak bisa menyetir. Tetapi dia mencoba dengan keras menjalankan mobil sport Justin dan akhirnya bisa. Hingga akhirnya kedua detektif itu mengejarnya. Saat terjadi pengejaran, detektif sempat tertabrak mobil hingga akhirnya mobil itu ringsek. Lindy pun akhirnya berhasil lolos. Pagi harinya, Lindy datang ke sebuah tempat penjualan game center. Di sana dia mencoba mencari hacker. Dia meretas ponsel Justin dan riwayat terakhir kali Justin singgah. Dan akhirnya di sanalah Lindy menemukan di mana terakhir kali Justin berada. Akhirnya, saat pergi Lindy memberikan mobil Justin kepada hacker game itu sebagai hadiah karena menolongnya. Adegan berikutnya, Lindy mendatangi tempat seorang di sebuah tempat tarung perjudian. Dia mencari bos besarnya untuk mencari tahu nama bos yang berhubungan dengan Justin. Di sana, dia harus bertarung dengan para fighter untuk bisa mendapat informasi itu dan sempat menjadi bahan cemoohan para penonton. Dengan lenggangnya, Lindy menyuruh melawan 3 petarung sekaligus dan akhirnya Lindy berhasil mengalahkan ketiganya. Dengan membitingnya. Kemudian, Lindy menagih janji bos bandar judi tarung itu. Akhirnya, sang bos mengajaknya ke suatu tempat. Saat di perjalanan, sang bos memberitahu bahwa dirinya membohongi Lindy hingga anak buahnya menodongkan pistol. Kemudian, di mobil itu, Lindy ngamuk dan menghajar anak buah dan supir sang bos hingga menekuk sang bos. Kemudian, adegan berikutnya terlihat sang bos judi itu disiksa Lindy untuk memberitahu siapa pembunuh Justin. Akhirnya, sang bos memberitahu bahwa pembunuh Justin bernama Gareth Fizel. Dia adalah bos mafia termasuk bisnis tarung judi. Bos judi itu memberitahu bahwa Lindy tak akan bisa mencari Gareth karena dia adalah orang yang sangat berpengaruh. Tetapi Lindy bahkan tak peduli dan kembali menyetrum bos judi itu. Kemudian, adegan dilanjutkan Lindy menemui sang detektif Vickers di rumah sakit. Dia memberitahu detektif bahwa pembunuh Justin adalah orang yang bernama Gareth Fizel. Lindy kembali mencari kejelasan informasi tentang kantor Gareth Fizel kepada detektif. Detektif Vickers memberitahu bahwa Gareth Fizel adalah orang yang kaya raya dan tak tersentuh. Sebaliknya, Lindy memberitahu akan mengadakan perhitungan dengan orang tersebut. Saat akan pergi, tiba-tiba detektif satunya muncul dan langsung diajar Lindy hingga terjadi kejar-kejaran dan kembali Lindy berhasil kabur. Kemudian adegan berikutnya, Lindy telah masuk dalam sebuah gerbang kantor megah. Di sana sudah terdapat penjaga yang terlihat tangguh. Penjaga ini tak membiarkan masuk Lindy. Dia melapor kepada atasannya. Tetapi seorang manajer keluar dan mempersilahkan Lindy untuk ikut manajer. Dan tiba-tiba dari belakang Lindy langsung digebuk hingga tak sadar waktu masuk lift. Kemudian adegan berikutnya terlihat Lindy sudah di ruangan penyiksaan. Di sana, dia telah diganti baju operasi dan alat kejutnya sudah dibuka semuanya. Dia diinterogasi oleh sang manajer. Dia memberitahu alasannya mencari seorang Gareth Fizel, bos pemilik kantor mewah ini. Tetapi sang manajer justru bertanya kenapa dia mau membunuh seorang Justin, karena menurutnya itu kurang beralasan. Akhirnya, manajer itu membiarkan Lindy pergi dengan syarat Lindy tak datang lagi. Dia memberi tumpangan mobil agar diantar ke rumahnya, sedangkan rompi dan alat Lindy disitanya. Saat di perjalanan, justru Lindy akhirnya menghajar sang sopir mobil pengantar. Kemudian adegan berikutnya terlihat Lindy menemui dokter terapisnya. Dia menceritakan bahwa rompinya telah diambil dan memintanya untuk membuatkan satu lagi. Raut wajahnya begitu sedih dan putus asa.
Melihat akan hal itu, dokter tak tega dan akhirnya kembali membuatkan satu rompi alat terapis Lindy. Kemudian, Lindy pulang ke apartemennya. Saat di rumahnya, Lindy mempunyai firasat buruk dan dia masuk rumahnya melalui jendela. Firasatnya benar, ternyata di sana sudah dipasang ranjau di depan pintu oleh sang manajer Garrett. Kemudian dia lepas dari jebakan itu. Akhirnya dia mengambil beberapa barang miliknya dan dengan sengaja memalsukan peledakan itu. Dia membawa ranjau yang dipasangkan anak buah Garrett, sedangkan dia akan meledakkan apartemennya dengan kompor gas dan microwave. Kemudian Lindy menemui detektif Vickers. Dia memberitahu keadaan apartemennya yang dipasang ranjau. Sang detektif kembali memperingati Lindy bahwa Garrett bukan mafia sembarangan dan dia terpaksa akan mengamankan Lindy. Saat akan menangkap Lindy, disinilah Lindy memberitahu penyakitnya kepada detektif Vickers dan detektif paham kenapa Lindy bersikeras mempertaruhkan nyawanya demi Justin. Lindy pun berjanji akan menyerahkan diri setelah dia tahu penyebab terbunuhnya Justin. Dan pada saat yang bersamaan, tiba-tiba bom meletus dari apartemen Lindy. Juga Lindy langsung meninggalkan detektif itu. Adegan berikutnya, Lindy sudah berada di celah gedung. Dia terlihat sedang memanjat gedung milik Garrett. Saat itu detektif Vickers menelpon agar Lindy menghentikan niatnya karena sangat berbahaya menghadapi Garrett sendirian. Sebenarnya detektif Vickers menaruh simpati kepada Lindy dan tak mau hal buruk terjadi. Tetapi Lindy sudah kepalang tanggung. Dia nekat langsung menerobos gedung Garrett. Dan saat di atas gedung, tiba-tiba sang manajer sudah menodongkan sebuah pistol ke kepala Lindy. Lindy pun tertangkap. Kemudian sang manajer menghadapkannya kepada Garrett Fasil. Di ruang khusus Garrett Fasil, Lindy masih menanyakan seputar kematian Justin. Garrett sebenarnya tak memberi jawaban secara pasti. Dia memberitahu bahwa dia telah banyak membunuh seorang akuntan. Jadi dia tak ingat. Dengan serta-merta Lindy terbakar emosi. Tetapi lagi-lagi tanpa disadari, sang manajer langsung menggetok tengguk Lindy hingga Lindy pingsan. Adegan berikutnya, Lindy kembali di sebuah tempat penyiksaan lagi. Manajer kali ini memberitahu bahwa dia akan menyiksa Lindy dengan perlahan atas perintah bosnya. Dia juga berencana membunuh Lindy dengan alat penyedot darah yang sudah ditancapkannya di lengan Lindy. Walau begitu, Lindy masih bertanya apakah sang manajer yang membunuh Justin. Manajer pun menjawab tidak dan langsung menghidupkan alat penyedot darah itu. Lindy merasa kesakitan. Dengan serta-merta dia memutus kabel pengikat lengannya dan duel pun terjadi. Lindy sempat mengalami kesulitan saat sang manajer mengikat dirinya dengan rantai. Pada saat yang tepat, terbalik, Lindy mengajar sang manajer bertubi-tubi hingga manajer tersungkur. Dalam keadaan lemah, sang manajer tetap ditanya bagaimana cara dia bisa masuk ruangan Garrett. Akhirnya, adegan berikutnya Lindy masuk ke ruang Garrett. Saat menuju ruang Garrett, Lindy menghajar puluhan anak buah Garrett. Dia membuka pintu akses dengan jari sang manajer. Saat tiba di ruang Garrett, tiba-tiba dia dikagetkan dengan keberadaan sang bos, yaitu Garrett Fasil, sudah dalam keadaan tak bernyawa. Dan lebih kaget lagi, di sana sudah terdapat Justin. Lindy kebingungan. Di satu sisi, dia senang, tapi sisi lain dia tak menyangka kalau Justin selama ini ternyata masih hidup. Kemudian, Justin menerangkan bahwa dia memalsukan kematiannya. Dia membuat alibi dengan memakai mayat gelandangan. Lindy masih bertanya-tanya, apa sebenarnya maksud Justin? Disinilah baru diketahui bahwa sebenarnya Justin hanya memanfaatkan Lindy demi membunuh Garrett. Karena Garrett sangat susah untuk disentuh, bahkan pemerintah sekalipun. Maka dari itu Justin menggunakan Lindy untuk melakukan itu. Dan yang membuat syok lagi, bahwa yang merekomendasikan Justin untuk memanfaatkan Lindy adalah dokter terapis Lindy sendiri. Bahkan biaya eksperimen sang dokter sendiri berasal dari Justin. Hal ini semakin membuat geram seorang Lindy. Lindy sangat geram mengetahui bahwa dirinya merupakan kelinci percobaan sang terapis. Kemudian amarah Lindy pun memuncak. Saat Lindy hendak menyerang Justin, ternyata Justin sudah membawa tombol kejut lainnya. Disinilah Lindy tak berdaya
Kembali saat akan melawan Justin kembali menekan remote kejutnya. Sambil dia tertawa dan bermain-main, Lindy pun masih lemah di bawahnya. Sampai pada akhirnya, Justin benar-benar menghindar Lindy dan amarah Lindy pun tak terbendung. Akhirnya Lindy benar-benar mengeluarkan segenap tenaganya hingga alat kejutnya tak berdaya. Di saat itulah, Lindy melempar ranselnya ke arah Justin dan meninggalkannya. Ternyata, dalam tas itu sudah terdapat ranjau yang telah dimodifikasi Lindy. Hingga saat meninggalkannya, Lindy memencet tombolnya untuk meledakkan ranjau di tangan Justin. Akhirnya, Justin dan seisi ruang itu meledak. The fuck is this? Lantai teratas gedung itu dibanjiri semburan api ledakan ranjau. Kemudian adegan berikutnya, Lindy datang menemui dokter psikiater yang telah memanfaatkannya. Saat ditemuinya, sang dokter masih mengelak. Hingga saat Lindy akan menghajarnya, tiba-tiba dua detektif datang dan membawa surat penangkapan terhadap sang dokter psikiater itu. Lindy akhirnya harus dilumpuhkan sang detektif Vickers dengan menembak pantat Lindy karena takut Lindy lepas kontrol. Akhirnya sang dokter berhasil dibawa dan detektif Vickers ini membawa Lindy ke rumah sakit. Di sana dia dijelaskan tak akan dipenjara walau sudah membuat gaduh. Akhirnya sang detektif meminta maaf. Detektif Vickers yang menaruh simpati kepada Lindy mengajaknya makan malam. Sebagai ungkapan permintaan maafnya karena telah menembak pantat Lindy saat akan dilumpuhkan, Lindy pun mempertimbangkan tawaran itu dan begitulah akhir cerita film Jolt ini. Nah, dari film ini dapat kita petik kesimpulan bahwa kestabilan jiwa seseorang bisa dipengaruhi dari sebuah hubungan yang sangat erat dan hangat, sangat serigala yang berburu domba. Nah, bagaimana menurut tanggapan kalian? Jangan lupa isi kolom komentar ya guys. Anyway, kalau kalian mau nonton filmnya langsung, dijamin pasti seru banget loh. Oke, Mimin undur diri dulu ya. See you in the next video. Bye-bye.